of my knees lately, covered in white with a fire. Tanggal 15 April 2025 tercatat sebagai hari yang menggemparkan dunia perdagangan internasional. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kembali berkuasa mengumumkan lonjakan tarif impor terhadap barang asal China hingga mencapai 245%. Sebuah angka yang tidak hanya mengejutkan pasar, tetapi juga menciptakan badai ekonomi global. Langkah ini menurut pernyataan resmi Gedung Putih merupakan balasan langsung terhadap kebijakan tarif China sebelumnya yang menaikkan bea masuk atas produk Amerika hingga 125%. Namun di balik angka-angka itu, tersembunyi sebuah kenyataan yang jauh lebih kompleks. Perang dagang ini bukan lagi soal neraca perdagangan, melainkan tentang dominasi, tekanan, dan siapa yang akan bertekuk lutut terlebih dahulu dalam tatanan ekonomi dunia baru. Sementara itu, para analis global mulai bertanya-tanya, apakah ini langkah jenius dalam strategi negosiasi atau awal kehancuran sistem perdagangan dunia? Apakah Trump benar-benar sedang memaksa dunia untuk berlutut? Atau justru sedang menggali kubur untuk ekonominya sendiri? Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, dunia sedang memasuki babak baru, sebuah drama global yang akan menentukan arah kekuatan ekonomi selama dekade-dekade ke depan. They demand the most from me. Langkah Trump menangguhkan tarif resiprokal selama 90 hari pada seluruh negara kecuali China menciptakan efek domino yang luar biasa. Negara-negara dari berbagai benua, mulai dari sekutu lama seperti Jepang dan Jerman, hingga kekuatan baru seperti Brasil, Turki, dan India, berlomba-lomba membuka jalur komunikasi dengan Amerika. Tidak ada yang ingin ketinggalan kesempatan emas ini, bernegosiasi sebelum palu tarif kembali dijatuhkan. Dalam waktu kurang dari seminggu, berubah menjadi medan diplomasi terbesar abad ini. Ruang-ruang pertemuan penuh sesak. Jadwal lobi dan pertemuan bilateral berlangsung nyaris tanpa jeda, dari pagi hingga dini hari. Dalam waktu singkat, 75 negara mencatat permintaan resmi untuk membuka dialog dagang. Amerika menjadi pusat perhatian bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketidakpastiannya. Dunia sedang berjudi. Setiap negara ingin memastikan dirinya tidak masuk daftar hitam, atau paling tidak mendapat kelonggaran sebelum waktunya habis, ujar seorang diplomat senior Uni Eropa. Namun, di balik permukaan diplomasi yang tampak sopan dan formal, tekanan memuncak. Banyak negara mulai mempertimbangkan langkah balasan jika negosiasi gagal. Beberapa bahkan diam-diam menghubungi Beijing untuk menyusun aliansi dagang alternatif jika Washington benar-benar memutus akses. I cannot comprehend, I cannot speak, I cannot speak. The truth is not necessary, but it's inevitable within the standings, within the them who show. Sementara itu, sikap China menjadi teka-teki besar. Alih-alih langsung membalas kenaikan tarif 245% dengan langkah serupa, Beijing memilih jalan yang lebih sunyi namun mematikan. Strategi jangka panjang. Alih-alih terjebak dalam lingkaran balas-membalas, China memperkuat jalur dagang internalnya dengan BRICS, mempercepat kerjasama dengan Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Beijing juga menggelontorkan miliaran yuan untuk mendanai jalur distribusi barang ke negara-negara yang tertekan oleh kebijakan Trump. Mereka tidak berteriak, mereka tidak menggertak, mereka membangun fondasi. Perang tarif ini tidak akan dimenangkan dengan angka. Ini soal siapa yang lebih sabar, kata seorang penasihat ekonomi pemerintah China. China juga menjual obligasi pemerintah Amerika Serikat secara perlahan. Tidak dalam jumlah besar untuk menghindari kepanikan pasar, tapi cukup konsisten untuk membuat pesan itu terasa. Dunia menangkap sinyal itu. Beijing sedang memutus tali ketergantungan. Joe Biden melontarkan kritik tajam Donald Trump. Dalam pidato pasca kepresidenan pertamanya yang disampaikan pada Selasa malam 15 April di Freedom Hall, Philadelphia,
Mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden meluncurkan kritik pedas terhadap pemerintah penggantinya, Donald J. Trump, yang kembali menduduki Gedung Putih untuk periode kedua yang penuh kontroversi. Dengan sorotan kamera yang menyorot tajam wajahnya yang penuh keseriusan, Biden tak lagi menahan diri. Kurang dari 100 hari, pemerintahan ini sudah melakukan begitu banyak kerusakan dan kehancuran di negara ini. Sungguh mengejutkan, hal itu bisa terjadi secepat ini, kata Biden di hadapan ratusan pendukung dan sejumlah jurnalis dari berbagai media ternama. Pidato itu segera menjadi pusat perhatian nasional, terutama karena menyentuh isu yang tengah membuat jutaan warga Amerika gelisah. Pemangkasan besar-besaran terhadap Badan Jaminan Sosial Amerika Serikat yang dilakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE, sebuah entitas baru yang dipimpin oleh konglomerat teknologi sekaligus CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk. DOGE yang disebut-sebut sebagai proyek impian Trump untuk merampingkan pemerintahan dan memangkas pemborosan, justru dituduh melakukan deregulasi brutal yang melemahkan fondasi program sosial negara, termasuk Medicare, Medicaid, dan tunjangan pensiun. Fewer than 100 days, this new administration has done so much damage and so much destruction. It's kind of breathtaking it could happen that soon. They've taken a hatchet to the Social Security Administration, pushing an additional 7,000 employees, 7,000 out the door in that time, including the most seasoned career officials. Sekutu berbalik arah, Amerika ditikam dari belakang. Selama lebih dari setengah abad, Amerika Serikat berdiri sebagai pilar dunia bebas, menggalang aliansi dengan negara-negara demokrat barat, membentuk blok ekonomi, dan memimpin lembaga internasional. Namun tahun 2025 mengubah segalanya. Kenaikan tarif 245% terhadap China dan ancaman tarif terhadap negara lain setelah masa tenggang 90 hari menjadi batas kesabaran terakhir bagi para sekutu lama Washington. Kanada yang selama ini dikenal sebagai mitra setia dalam segala bidang, dari ekonomi hingga pertahanan, mengeluarkan pernyataan pedas. Kami tidak bisa terus memperlakukan Amerika Serikat sebagai teman jika kami diperlakukan sebagai ancaman. Jepang menyatakan keprihatinan atas tindakan unilateral yang dilakukan Amerika Serikat dan secara diam-diam memulai negosiasi perdagangan baru dengan Uni Eropa dan India tanpa melibatkan Amerika. Bahkan Inggris yang selama ini bersikeras mempertahankan hubungan khusus dengan Amerika akhirnya mengambil jarak. Perdana Menteri Inggris dalam pidato terbuka di parlemen mengatakan, hubungan khusus tidak boleh dijadikan senjata untuk menekan. Kita butuh mitra, bukan penguasa. Dunia pun mulai membangun sistem paralel, sistem pembayaran non-dolar, fakta perdagangan baru, dan kesepakatan bilateral tanpa melibatkan Amerika. Lambat laun, Washington tidak lagi menjadi pusat keputusan global. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. Perang tarif yang dipicu oleh Trump di tahun 2025 tidak hanya mengguncang pasar dunia, ia mengubah wajah geopolitik global. Apa yang dimulai sebagai langkah pembalasan terhadap China menjelma menjadi rantai perpecahan besar yang melemahkan posisi Amerika Serikat dalam sistem dunia yang pernah mereka bentuk sendiri. Alih-alih memaksa negara lain tunduk, Trump justru membuka mata dunia bahwa dominasi Washington bisa dilawan, bukan dengan senjata, tapi dengan kesatuan ekonomi, diplomasi kolektif, dan strategi jangka panjang. Negara-negara yang dulu tergantung pada Amerika Serikat kini mulai merancang jalan mereka sendiri. Dalam 90 hari masa tenggang itu, tatanan baru terbentuk. Pakta dagang tanpa Amerika Serikat terbentuk di berbagai belahan dunia. Sistem pembayaran berbasis yuan, euro, dan mata uang digital regional mulai menggantikan ketergantungan terhadap dolar. BRICS melesat menjadi aliansi ekonomi dan politik paling progresif di luar barat. China dengan diam dan sabar menyusun ulang jalur pengaruh globalnya. Uni Eropa, India, dan Jepang perlahan berpaling dari Washington. Although secondary, it is glorious. They shot me up with saline to cure my dehydration.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.